Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelum kita ke materi pembelajaran pada hari ini, mari kita simak video berikut ini. Diva, ibu mau beli bihun di warung Babe. Oh iya, di dapur kompornya masih menyala. Kalau kuah sotonya sudah mendidih, tolong dimatikan ya, Nak. Baik, Bu. Diva, kamu tinggal satu langkah. Diva pasti menang. 12 langkah lagi. Ya, melaju. Kamu lagi, Feb. 5 langkah. Selamat. Hampir menyusul Diva. Empat langkah. Yeay, naik tinggi. Tuh, lihat, Pus. Bentar lagi aku menang, tahu. Pasti Diva duluan yang menang, Mon. Lihat aja nanti. Pasti aku duluan. Diva, sepertinya kuah sotonya udah mendidih. Tuh, baunya kecium. Oh iya, sebentar ya teman-teman. Yang dikatakan Pupus benar. Aku matikan dulu deh. Icipin dulu ah. Wah, ibu lupa kasih garam. Pasti ibu lupa. Aku masukin garam aja. Segini cukup kali. Pasti lebih lezat deh. Sekarang giliran siapa? Kamu, Diva. Semoga saja Diva tidak lupa mematikan kompornya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Diva, kamu udah matiin kompornya belum? Udah, Bu. Ya sudah, ibu ke dapur dulu ya. Tadi kuahnya kan belum dikasih garam. Pasti lezat rasa sotonya. Bosan main ular tangga. Main apa lagi ya, teman-teman? Aku lapar, Diva. Bau sotonya sampai ke sini. Ini Mona. Sebenarnya Beta juga lapar. Kalian sudah selesai mainnya? Yuk, kita makan siang bersama. Hore! Ayo kita makan. Duh, senangnya kamu, Mon. Ayo dimakan sotonya. Asin, Bu. Iya, asin banget, Tante. Masa sih? Coba tak seruput. Walah, iya asin, Tan. Hah? Kok bisa ya? Padahal tadi sebelum ke warung, ibu belum masukin garam. Tadi sebenarnya Diva masukin garam, Bu. Soalnya waktu Diva cicipi masih hambar. Tapi Diva lupa bilang ke ibu. Hah? Makanya jadi asin. Ini namanya bukan soto, tapi sayur asin. Ya sudah, ibu tambah air dulu ya. Nah, kalau gini baru enak. Segar. Enak, Tante. Makan yang banyak ya. Tante masaknya juga banyak. Terima kasih, Tante. Oke teman-teman, dari video yang kita simak tadi bahwa soto yang dibuat oleh ibunya Diva itu rasanya sangat keasinan. Menurut teman-teman, kira-kira garam yang ditambahkan dalam kuah soto tersebut masih dalam wujud kristal padatannya atau malah sudah tidak bisa dilihat lagi wujud dari kristal padatannya? Ayo, kira-kira gimana? Ya, tentu saja garam yang ditambahkan dalam kuah soto tadi tidak bisa dilihat lagi wujud kristal padatannya. Akan tetapi garam yang ditambahkan dalam kuah soto tadi larut sepenuhnya. Lalu mengapa hal demikian bisa terjadi? Atau mengapa sih garam yang ditambahkan tadi bisa larut dan tidak meninggalkan kristal padatannya? Ya betul, karena sifat dari garam sangat mudah larut dalam air.
Tetapi jika garam terus-menerus ditambahkan ke dalam air, suatu saat garam itu tidak akan bisa larut lagi dalam air atau garam tersebut akan mengendap. Lalu bagaimana sih itu bisa terjadi? Nah, untuk lebih mudah kita memahaminya, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di antara teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak sih apa itu kelarutan? Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Umumnya, satuan dari kelarutan dinyatakan dalam gram liter pangkat min 1 atau mol liter pangkat min 1 atau bisa juga dengan molaritas. Oh iya teman-teman, kelarutan dari suatu zat itu sendiri itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu dari sifat pelarut dan sifat dari zat pelarutnya, di mana senyawa yang bersifat polar akan lebih mudah larut dalam senyawa polar, sedangkan senyawa yang bersifat non-polar akan lebih mudah larut dalam senyawa non-polar. Contohnya saja, ketika Diva menambahkan garam ke dalam kuah soto, maka garam tersebut larut dalam kuah soto. Hal ini disebabkan karena garam bersifat polar dan kuah dari soto itu berasal dari air, sehingga kuah soto ini bersifat polar, maka garam dapat larut dalam kuah soto tersebut. Nah, yang kedua yaitu dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhunya atau suhunya dinaikkan, maka zat padat itu akan mudah larut. Jika suatu garam dalam kondisi tepat jenuh, maka garam tersebut akan membentuk suatu kesetimbangan. Terjadinya kesetimbangan ini dipengaruhi oleh zat padat yang tidak dapat larut dan ion-ion dari zat terlarut tersebut. Untuk persamaan reaksi kesetimbangan ini yang terjadi yaitu di mana AXBY akan terurai menjadi ion XAY+ ditambah YBX-. Dari persamaan tersebut, maka kita bisa memperoleh rumus tetapan kesetimbangannya, yaitu K sama dengan konsentrasi AY+ pangkat X dikali dengan konsentrasi BX- pangkat Y. Tetapan kesetimbangan untuk suatu zat yang sukar larut disebut dengan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, kelarutan itu dapat ditinjau dari konsentrasi jenuhnya suatu garam atau larutan elektrolit, sedangkan tetapan hasil kali kelarutan itu mengacu pada kondisi garam-garam yang tepat mengendap. Lalu, apa sih hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan? Nah, mari kita simak contoh berikut ini. Kelarutan AgCl dan Ag2S, tentukan hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kelarutannya. Jadi kita di sini disuruh menentukan hubungan yang terjadi antara kelarutan dan KSP pada larutan AgCl dan Ag2S. Nah, langsung saja yang pertama yaitu larutan AgCl. Pada keadaan tepat jenuh, larutan AgCl itu akan terionisasi. Ionisasinya bisa dilihat nih. AgCl akan terionisasi menjadi ion Ag+ dan ion Cl-. Oleh karena itu, konsentrasi jenuh AgCl itu sama dengan kelarutannya, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, AgCl terionisasi menjadi ion Ag+ dan ion Cl-. Nah, di mana konsentrasi jenuh AgCl itu sama dengan kelarutannya, maka konsentrasi AgCl itu sama dengan S. Jadi, konsentrasi dari ion Ag+ dan ion Cl- itu sama juga dengan S dan S. Dengan demikian, diperolehlah persamaan tetapan hasil kelarutannya, yaitu KSP sama dengan konsentrasi ion Ag+ dikali konsentrasi ion Cl-. KSP-nya maka diperoleh S kali S dan diperolehlah S pangkat 2 atau S kuadrat. Nah, kedua yaitu larutan Ag2S. Pada keadaan tepat jenuh, larutan Ag2S itu akan terionisasi sebagai berikut.
Ag2S akan terionisasi menjadi 2 ion Ag+ ditambah ion S2-. Oleh karena itu, konsentrasi jenuh Ag2S itu sama dengan kelarutannya, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Ag2S menjadi ion 2Ag+ dan S2-, di mana konsentrasi Ag2S itu S, sedangkan ion 2Ag+ itu 2S. Kenapa? Karena di sini terdapat koefisien 2, sedangkan di sini tidak hanya ada koefisien 1. Jadi besarnya konsentrasi ion Ag+ itu 2 kali dari besarnya konsentrasi larutan Ag2S. Dan konsentrasi dari ion S2- adalah S karena memiliki koefisien 1. Dengan demikian diperolehlah persamaan KSP-nya, yaitu KSP-nya menjadi konsentrasi ion Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi ion 2-. Nah, dimana tadi kan konsentrasi ion Ag+-nya itu adalah 2S, maka di sini dituliskan 2S kuadrat dikali S. Nah, maka dihasilkanlah KSP-nya 4S pangkat 3. Dari kedua contoh tadi, maka hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini, di mana AXBY akan terurai menjadi ion X AY+ ditambah YBX-. Nah, dari persamaan tersebut, maka kita bisa menentukan nilai KSP-nya dengan cara KSP sama dengan konsentrasi dari ion AY+ pangkat X dikali dengan konsentrasi BX- pangkat Y. Oh ya teman-teman, jadi mengapa sih tadi garam dapur bisa larut dalam kuah soto? Nah, garam dapur dapat larut dalam kuah soto itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu sifat dari kuah sotonya, kemudian sifat dari garam dapurnya, suhu dari kuah sotonya, dan yang terakhir dari kelarutan garam dapur itu sendiri. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.